Dua monster naik ring di waktu yang sama. Satu hancurkan lawan sampai berlutut, satu lagi tetap tak tersentuh. Ini dia momen paling panas di dunia tinju hari ini. Ini tidak hanya kemenangan biasa, ini tuh kayak pernyataan keras, kayak orang lagi mukul meja sambil bilang, gua udah beda level sekarang, dan orang itu gak lain gak bukan si David Benavidez. Sabtu malam di T-Mobile Arena, suasana tuh udah panas dari awal. Weekend Cinco de Mayo, penonton mayoritas Meksiko, aura fight-nya dapet banget. Tapi yang gak disangka, pertarungan ini berubah jadi panggung pembuktian brutal satu arah. Benavidez masuk ring dengan status naik kelas, dari super middleweight sempat mampir light heavyweight, sekarang nekat ke cruiserweight. Banyak yang mikir, ini orang terlalu ambisius gak sih? Tapi yang terjadi malah sebaliknya, dia nggak cuma cocok, dia malah terlihat kayak predator di kelas barunya. Lawan dia, bukan kaleng-kaleng loh, Gilberto Zurdo Ramirez, petinju yang udah kenyang pengalaman, mantan juara dunia juga, dan sebelumnya cuma kalah sekali. Itu pun lawan Dmitry Bivol yang emang levelnya udah elit banget. Tapi begitu bel ronde pertama bunyi, kelihatan jelas ada yang beda. Benavidez gak nunggu, gak pakai basa-basi, dia langsung main tekanan. Gaya khas dia tuh loh, volume pukulan tinggi, kombinasi ngalir terus kayak keran bocor. Dan yang bikin ngeri, akurasinya juga dapet. Ramirez sebenarnya bukan tipe petarung yang gampang panik, dia udah biasa lawan tekanan. Tapi kali ini beda, kecepatan tangan Benavidez itu kayak satu level di atas. Setiap kali Ramirez coba balas, dia malah kena duluan. Masuk ronde 4, ini mulai kelihatan arah pertarungan. Benavidez mulai nambah variasi. Hook masuk, uppercut mulai nyelip. Dan boom, satu momen bikin arena langsung meledak. Ramirez kena bersih, goyah, terus jatuh berlutut. Di situ sebenarnya udah kelihatan ini tinggal nunggu waktu aja. Ronde 5 Ramirez sempat coba bangkit. Dia tahan, dia bertahan, dia coba stabilin kondisi. Tapi ya, itu kayak orang lagi nahan angin kencang. Bukan ngelawan, cuma bertahan biar gak roboh. Dan bener aja, ronde 6 jadi penutup yang kejam. Benavidez kayak udah nyium darah, dia gak buru-buru, tapi begitu dapat celah langsung dihajar. Uppercut lagi, kombinasi lagi, gak ada jeda. Ramirez dihujani pukulan kayak lagi di tengah hujan badai. Kurang dari 30 detik sebelum ronde selesai, satu kombinasi telak bikin Ramirez goyang parah. Dan finishingnya sadis. Wasit gak kasih ampun, TKO di detik 2:59. Dan yang bikin makin ngeri, kondisi Ramirez abis fight itu parah banget. Mata kanannya bengkak hampir nutup total, sampai harus langsung dibawa ke rumah sakit buat scan kepala. Untungnya kabar awal bilang dia stabil, tapi tetap aja damage-nya real. Yang menarik nih ya, ini bukan dua orang asing. Mereka tuh dulu pernah sparring ratusan ronde bareng, bisa dibilang saling kenal luar dalam. Tapi ya itu dia, sparring sama real fight beda dunia. Dan di dunia nyata malam itu, Benavidez benar-benar berubah jadi monster. Julukan monster Meksiko yang dulu dikasih Mike Tyson sekarang nggak cuma gimmick, ini validasi dan bukti nyata. Yang bikin makin panas, setelah fight dia langsung lempar kode keras ke dua nama besar. Yang pertama jelas Canelo Alvarez, rival lama yang udah bertahun-tahun gak kejadian. Tapi masalahnya sekarang beda. Benavidez udah di cruiserweight, sementara Canelo masih di 168 pon. Secara logika makin susah disatuin. Dan yang kedua, ini yang menarik. Dia ngincer Dmitry Bivol, pria yang pernah ngalahin Ramirez. Ini bukan semata ambisi, tapi ini bisa dibilang mental juara. Sekarang pertanyaannya simple, habis ini dia mau kemana? Balik turun kelas? Kayaknya nggak mungkin, badannya udah nyaman di 200 pon. Stay di cruiserweight? Bisa banget, apalagi sekarang dia udah pegang sabuk. Atau ngejar legacy fight lawan Bivol? Ini tidak lagi hanya rumor receh, ini udah masuk level obrolan serius yang bisa bikin dunia tinju goyang. Jadi gini, belum juga hype kemenangan Naoya Inoue versus Junto Nakatani selesai yang digelar hari Sabtu kemarin, tiba-tiba muncul rencana yang langsung bikin banyak orang tertanya-tanya jika emang benar lawan Inoue yang selanjutnya sesuai harapan bos tinju. Lokasinya masih kebayang jelas, Tokyo Dome, tempat Inoue habis ngebuktiin kalau dia masih raja di kandangnya sendiri,
Ngelawan Nakatani, dia nggak perlu KO buat nunjukin dominasi. Dia main rapi, sabar, tapi tetap tajam. Dari awal sampai akhir, dia kelihatan pegang kendali. Ini fight bukan soal tentang menang kalah, ini duel harga diri Jepang level dewa. Di Tokyo Dome yang isinya tembus 55.000 penonton, atmosfernya tuh bukan lagi panas. Ini udah kayak upacara perang modern. Dan di tengah itu semua, ada satu nama yang lagi jagain tahtanya mati-matian, Naoya Inoue. Masuk sebagai juara tak terbantahkan di kelas 122 pound, Inoue datang bukan cuma buat menang, tapi buat buktiin kalau dia masih raja yang gak bisa disentuh. Lawannya bukan sembarang penantang. Junto Nakatani, petinju muda yang lagi naik daun, lapar, dan jelas punya kemampuan buat bikin masalah. Tapi yang menarik dari awal tuh bukan langsung baku hantam brutal, justru kebalikannya, dua-duanya main hati-hati banget. Kayak lagi saling ukur, saling baca, nggak mau jadi yang pertama bikin kesalahan. Barangkali ini bukan karena takut loh, ini tuh kayak respect level tinggi jika lo percaya. Lo bahkan bisa lihat momen mereka saling sentuh sarung tinju di akhir ronde, sempat senyum juga. Jarang banget lo lihat vibe kayak gini di fight segede ini. Tapi jangan salah, di balik itu semua, tensinya tetap kerasa. Inoue pelan-pelan naikin tempo, jabnya mulai keluar lebih sering dan lebih tajam. Ini ciri khas dia loh, nggak meledak dari awal, tapi begitu dia udah nemu ritme, dia bakal ngontrol permainan. Dan dari situ kelihatan, dia mulai pegang kendali. Tapi Nakatani bukan orang yang bakal diem aja. Singkat cerita, pas bel akhir bunyi, mereka saling pelukan. Hasil akhirnya mutlak. Semua juri kasih kemenangan buat Inoue dengan skor 116-112 dari 2 juri dan 115-113. Gak kontroversial dan gak abu-abu. Ini adalah kemenangan yang bersih. Dengan hasil ini, Inoue masih tak terkalahkan, masih pegang semua sabuk WBA, WBC, IBF, WBO sampai ring magazine. Statusnya sebagai salah satu petinju terbaik di dunia masih aman. Belum juga hype kemenangan Naoya Inoue selesai, tiba-tiba muncul rencana yang langsung bikin banyak orang mikir tentang siapa lawan yang berikutnya. Turki Al-Sheikh. Kalau nama ini udah muncul, biasanya bukan cuma wacana kosong. Orang ini lagi hobi banget bikin fight-fight gede. Dan sekarang targetnya jelas. Dia pengen bikin duel antara Inoue lawan Jesse Bam Rodriguez. Di satu sisi, Inoue itu udah mapan. Dia bukan lagi calon, tapi udah jadi. Sabuk lengkap, rekor bersih, pengalaman segudang, cara dia ngatur tempo, cara dia baca lawan, itu udah level elit banget. Sementara di sisi lain, Bam Rodriguez ini tipikal petinju yang lagi naik tanpa rem. Umurnya masih muda, tapi udah koleksi sabuk dari berbagai kelas. Dia bukan tipe yang nunggu, dia nyamperin peluang. Dia pernah ngalahin Carlos Cuadras buat dapetin sabuk, terus lanjut naik kelas, ambil lagi, kayak nggak ada kata puas. Rekornya juga masih bersih, belum pernah jatuh. Itu penting banget, karena mental petinju yang belum pernah kalah biasanya beda. Tapi nih ya, kalau kita ngomong jujur, ada satu hal yang bikin fight ini belum tentu langsung kejadian, berat badan. Ini bukan masalah kecil. Bam sekarang main di bawah, sementara Inoue udah nyaman di bantam super. Artinya Bam harus naik 2 kelas kalau mau ketemu. Dan itu bukan cuma soal angka timbangan, itu soal adaptasi tubuh, power, ketahanan, semuanya berubah. Makanya sebelum ngomong jauh soal Inoue, Bam masih punya tugas dulu. Dia bakal naik ring lawan Antonio Vargas di Glendale tanggal 13 Juni. Di situ dia bawa banyak sabuk WBA, WBC, WBO, sama The Ring Magazine. Kalau dia menang, jalan ke super fight ini makin kebuka. Kalau dia kalah, ya otomatis wacana ini bisa langsung dingin. Dan Inoue, gimana kabarnya setelah kemenangannya yang terakhir? Dia sempat bilang pengen istirahat dulu. Dan itu masuk akal banget. Jadwal dia padat, intens, dan tekanan di level dia itu bukan main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.